Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Salam, selamat malam semuanya. Pada kesempatan ini saya akan sharingkan bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Lukas 16 ayat yang ke-10. Judul perikop setia dalam perkara kecil, atau tanggung jawab yang kecil, atau kepercayaan dalam hal kecil. Sebelum kita memulai membaca, mari kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh dapat bergabung kembali Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau lawat setiap anak-anak-Mu yang ada di dalam Zoom ini ya Tuhan. Dan pada malam hari ini Engkau rapi hamba Tuhan. Dengan apapun ya Engkau rapi hamba Tuhan, dan Engkau pertaruhkan kata-kata yang datang daripada Engkau di dalam mulut hamba ya Tuhan, sehingga bukannya kata-kata hamba atau hikmat sendiri Tuhan, tetapi biarkan yang datang daripada Engkau Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus Kristus, maka kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita membaca Lukas 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara-saudara, saya percaya semua yang ada dalam Zoom ini, mungkin ayat firman ini sudah menjadi ayat hafalan kita semua ya. Tetapi di dalam ayat firman ini ada yang sangat menarik saudara, yaitu kesetiaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini sangat penting saudara, baik dalam hal kecil maupun hal besar. Tujuannya itu adalah dengan melakukan sebuah tindakan yang kecil dan benar. Mungkin bagi setiap orang, itu cuman hal yang sederhana. Tetapi Tuhan bukan melihat dari pekerjaanmu yang kecil atau besar, tetapi Tuhan melihat dari hatimu yang tulus dalam mengerjakan sesuatu yang benar dan adil. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika saya bertanya kepada Tuhan mau saya sharing firman apa? Tuhan menjawab, setialah dalam perkara kecil. Saya sementara masak saudara. Dan oleh karena itu, saya yakin kenapa Tuhan memberi firman ini? Karena Tuhan mengasihi kita saudara. Dan kita sebagai hamba Tuhan atau sebagai anak Allah, kita harus setia dalam perkara kecil dengan rasa takut akan nama Tuhan. Mata Tuhan menjelajah di seluruh dunia saudara, untuk melihat setiap pekerjaan kita yang tulus karena takut akan Tuhan, atau yang bekerja mencari perhatian dari manusia. Itu ya saudara.
Dan saya percaya Tuhan memberi firman ini untuk saudara, bukan untuk saudara saja, tetapi untuk saya. Bukan karena saya yang membawa firman dan saya lolos dan saya sudah lolos dari pekerjaan-pekerjaan yang terkecil ini. Tidak, saudara. Saya juga dalam masih tahap belajar, saudara. Seringkali ada banyak orang juga yang mau dipakai Tuhan secara luar biasa, tetapi tidak mau mengerjakan hal yang kecil, saudara. Bagaimana mungkin Tuhan mempromosikan kita kalau kita tidak setia dalam perkara kecil? Bagaimana Tuhan mempromosikan kita dalam hal-hal yang besar, saudara, kalau kita tidak bisa dapat mengerjakan pekerjaan kita yang sederhana saja, yang dipercayakan kepada kita? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Alkitab ada beberapa tokoh, yaitu seperti Yusuf. Yusuf adalah anak manjanya bapa leluhur kita, Yakub, karena dia dilahirkan pada masa tuanya, sehingga dia sangat mengasihi Yusuf. Karena dia sangat mengasihi Yusuf dan saudara-saudaranya iri hati, dan mereka menjualkan dia di tanah Mesir. Oleh karena itu, saudara, Yusuf pun dia tidak pernah bekerja di rumah ayahnya. Ketika dia di negara asing, dia bekerja. Yaitu mungkin saja dia bekerja sama seperti saudara dan saya mengerjakan hal rumah tangga, ya. Yaitu sapu, ngepel, dengan semuanya alat-alat rumah tangga. Itulah yang Yusuf kerjakan, sehingga Potifar mempercayakan dia dalam rumahnya. Yaitu dia sudah mempercayakan semuanya karena dia setia dalam perkara kecil, dan dia mempunyai rasa takut akan nama Tuhan, dan dia mempunyai kejujuran, saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika dia setia, Tuhan menyertai dia. Apapun yang dia kerjakan, Tuhan memberkati. Sehingga karena dia setia dengan jujur, sehingga dia, sekalipun mereka mencari-cari untuk ketika istri Potifar menggoda Yusuf dan dia dimasukkan dalam penjara, itu pun dia tidak salah, saudara. Mereka cari-cari masalah. Iblis itu tidak bisa diam, saudara. Tapi Tuhan tetap menyertai Yusuf, sehingga dia menjadi pemimpin di Mesir. Begitu pula Daud, saudara. Dia setia dalam perkara kecil. Dia adalah seorang gembala yang memiliki kemampuan untuk berperang, karena seringkali ia melawan binatang yang akan memangsa domba ternaknya yang dia jaga. Selain dari itu, dia mempunyai keahlian, yaitu dalam main seruling dan dengan main kecapi. Saudara boleh dapat membaca dalam kitab Samuel. Pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan memilih Daud dan bukan saudara-saudaranya? Sementara saudara-saudaranya itu mereka mungkin sudah dewasa, sudah banyak pengalaman, tetapi Tuhan tidak memilih mereka karena Tuhan melihat hati saudara. Bukan apa yang dipandang manusia, tapi Tuhan melihat hati saudara. Sehingga dia tahu isi hatinya Daud dari 7 bersaudara, karena dia adalah bungsu. Saudara-saudara yang terkasih, ketika dia setia dalam mengerjakan, hanya Tuhan yang mata Tuhan menjelajah di seluruh dunia, dan dia mengetahui segala pekerjaannya si Daud, saudara. Dan Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi Daud untuk menjadi raja
di raja atas Israel, penggantinya Saul. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika dia setia dalam perkara kecil, yaitu apa sih yang dia setia? Setianya adalah perkara kecil itu adalah dia sedang menggembalakan domba yang 2 dan 3 ekor itu setiap hari. Dia pernah menjadi ajudannya Saul juga saudara. Ketika dia ketika roh jahat itu yang mengganggu dia kumat dan dia harus main kecapi, Daud itu harus main kecapi sehingga Saul itu bisa tenang. Di situ saudara, sehingga dia bisa Daud itu luar biasa saudara. Dia masih muda saudara. Tuhan mengangkat dia menjadi raja. Karena mata Tuhan menjelajah di seluruh dunia. Ia mengenal setiap buatan tangannya yang benar-benar setia dalam tugas dan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Karena apa yang bagi dunia tidak penting, itu yang dipilih Allah untuk mempermalukan orang pintar. Oleh karena itu saudara, mari bangkitlah. Kita membaca dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang peras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, sekalipun kita bekerja dengan biar orang lain dapat melihat kita kebiasaan saudara. Bekerja dengan tulus supaya orang itu dapat melihat kita. Wah, ini pekerjaannya sangat luar biasa. Tetapi Tuhan melihat hati saudara. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus benar-benar. Tapi saya percaya semua yang ada di dalam Zoom ini sudah terima baptisan Roh Kudus. Ketika engkau juga melakukan hal yang salah, saudara, pasti saudara juga tidak akan punya rasa damai sejahtera saudara ya. Saudara juga tidak akan tidur malam ketika engkau melakukan hal yang salah atau yang jahat di mata Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, demikian juga kita harus setia dalam perkara kecil. Baik dalam rumah majikan, dalam sel grup WhatsApp, ASER, itu adalah pekerjaan kita yang sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak mungkin dipercayakan dalam tanggung jawab yang besar kalau hal yang kecil saja kita tidak dapat bekerja, saudara. Contohnya, dalam sebuah ASER, jika kita ditentukan pada waktu sekian kamu datang dengan awal, apakah kita dengan tepat waktu, atau kalau kita sudah lambat kita masih membantah, masih marah-marah, masih bersungut-sungut di belakang? Itu jangan saudara ya. Atau dalam meminjam uang, sekalipun $1, $2 saudara, kita harus kembalikan.
tapi kita pinjam. Namanya kita pinjam, kita harus kembalikan orang yang kita dengan waktu yang kita tentukan. Atau membuat perjanjian kepada seorang. Kita sepakat hari ini jam ini. Apakah kita tepat? Nah, itu adalah perkara kecil, saudara. Jika saudara-saudara, jika ada di antara kita yang masih tinggal di tempat itu, ayo bangkit, saudara. Karena jika kita tidak setia dalam perkara kecil, saudara, berapa lama pun, 10 tahun pun di dalam gereja itu, saudara-saudara, kita tidak akan bertumbuh, saudara. Karena kita tidak mempunyai gerakan di dalam kehidupan kita, saudara. Kita mau dipakai Tuhan, tetapi kita tidak mau mengerjakan hal yang kecil. Jangan berharap, saudara, kita boleh dipercayakan dalam tanggung jawab yang besar. Jaga mulut kita juga di saat kita konseling dengan jika anak-anak konseling dengan kita, apakah mulut lidah kita itu tutup atau pergi membongkar lagi aib orang? Itu jangan, saudara, ya. Itu adalah rahasiamu di hadapan Tuhan. Dan itu Tuhan memperhitungkan, saudara. Apa yang anak-anak sel grup cerita, jangan pergi cerita kembali ke tempat orang-orang lain. Karena saat dia mengetahui yang kau cerita kepada orang lain, kau cerita namanya di orang lain dan orang itu sampaikan kembali, orang itu tidak akan mempercayakan engkau lagi, saudara. Dia tidak akan percaya engkau lagi. Bahkan Tuhan juga, saudara, dia tidak akan mempercayakan engkau lagi. Begitu, saudara. Oleh karena itu, setia dalam perkara kecil itu sangat penting di dalam kehidupan kita, saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita membaca dalam kitab Matius 25 ayat yang ke-20 sampai 21. Bunyinya, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini saya terdapat 3 kunci kesuksesan ketika kita setia dalam perkara-perkara kecil. Yang pertama, memiliki hati seorang hamba yang taat dan setia. Seperti dalam ayat tersebut yang kita baca tadi, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Karena ia menuruti perintah tuannya dengan menjalankan 5 talenta, sehingga ia menghasilkan 5 laba talenta lagi, saudara. Demikian juga kita, saudara. Dengan setia dalam hal kecil, Tuhan pun akan mempercayakan saudara dan saya dalam tanggung jawab yang besar. Yang penting di sini memiliki kesetiaan. Sekalipun kita bekerja tanpa pengetahuan majikan kita, itu bukan kita bekerja untuk majikan kita, tetapi kita bekerja untuk Tuhan kita. Karena kita sebagai tubuh Kristus tidak perlu mencari perhatian dari manusia. Kita membaca dalam Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan.
Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu. Sebagai upah Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara, sangat jelas sekali firman Tuhan. Oleh karena itu saudara, tadi saya sudah berulang-ulang kali berkata bahwa setia dalam perkara kecil itu sangat penting di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kalau kita diberi kesempatan pun untuk sering firman, itu adalah setia. Itu adalah perkara kecil juga saudara. Bersyukur ya saudara, kalau kita boleh dikasih kesempatan untuk mau belajar saudara. Ya itulah saudara, setia dalam perkara kecil. Ketika kita melakukan itu, Tuhan berkata, wah anakku dia mau belajar. Itu saudara. Yang kedua saudara, memiliki hati seorang hamba yang disiplin dan jujur. Kejujuran adalah ketulusan hati yang ingin dimiliki semua orang. Dan orang bisa mempercayakan saudara dan saya karena kejujuran. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kejujuran itu sangat penting dalam hidup saudara dan saya. Karena jika kita tidak memiliki kejujuran di dalam diri kita, maka kita tidak dipercayakan dalam pekerjaan yang lain. Kita membaca dalam Lukas 16 ayat yang ke-11 sampai 12. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jelas saudara ya. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saudara, kejujuran itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak jujur dalam hal kecil saudara, tidak ada seorang pun yang percaya kepadamu. Oleh sebab itu, hal kecil pun kita harus jujur saudara. Ya, saya begitu, ya pekerjaan Tuhan bagi kita semua yang saya percaya yang terima baptisan Roh Kudus juga saudara sudah mengetahui semuanya. Kalau kita ya seperti yang saya bilang tadi, jika kita tidak melakukan yang salah, Roh Kudus itu tidak akan diam saudara. Dia akan kejar engkau sampai engkau bicara dulu, baru engkau punya damai sejahtera saudara. Tetapi jika engkau belum memiliki hal itu saudara, berarti Roh Kudus belum ada di dalam diri saudara. Dan ya, karena Tuhan tidak bisa memaksa saudara. Karena kalau kita tetap melakukan hal yang itu, Tuhan tidak ini saudara. Ya Tuhan tidak memaksa kita saudara. Tapi kembali di dalam diri kita saudara. Kita menikmati dosa itu saudara. Mau sampai kapan? Kita kedatangan Tuhan itu kita tidak tahu saudara. Tuhan itu datang seperti pencuri. Oleh karena itulah firman Tuhan berkata, berjaga-jagalah. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Oleh karena itu saudara, di tempat ini kita sudah diberi kesempatan untuk kita dengan banyak hal mereka percayakan kita dalam mengerjakan hal itu. Seperti cell group saudara.
Itu sangat penting. Jangan kita yang menjadi ketua leader itu yang menjadi teladan bagi anak-anak kita yang tidak baik. Jadi itu saudara, Tuhan melihat hati. Tuhan bukan melihat manusia itu ya seperti yang kita baca tadi ya. Samuel dia melihat Eliab itu, mungkin dia sudah ini yang diurapi Tuhan. Nah Tuhan bilang, aku menolak dia. Bukan dia yang dibutuh, yang Tuhan mau, tetapi Daud. Yang paling kecil saudara. Dia masih muda, masih kemerah-merahan. Wajahnya itu masih kemerah-merahan, kata Alkitab ya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan saat ini kita masuk dalam kunci yang ketiga, yaitu ketekunan dalam melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Ketekunan adalah konsisten atau sungguh-sungguh dalam melakukan setiap pekerjaan yang dipercayakan kepada saudara dan saya. Maka kita akan memperoleh keberhasilan. Yakobus 1 ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Yakobus 5 ayat yang ke-11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kisah nyata dari seorang tokoh yang bernama Ayub. Kehidupannya Ayub sangat berbahagia karena kesalehannya, tetapi kemudian hidup dalam penderitaan karena pencobaan iblis. Saudara boleh dapat membaca dalam Ayub 1 sampai pasal yang ketiga ya. Di situ ada tentang Ayub. Akhirnya dia kembali memperoleh kebahagiaan karena ketekunan dalam beribadah walaupun menderita. Saudara boleh dapat membaca dalam pasal 40, Ayub 42. Sungguh luar biasa saudara, dengan ketekunan Ayub ya. Itu juga yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita saudara. Oleh karena itu saudara, mari kita melakukan segala sesuatu dengan tulus, setia dan benar. Kasih Roh Kudus memampukan kita, maka upah urusan Tuhan yang maha segalanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan, dan oleh karena itu saudara, mari kita kembali berkomitmen dan mau menyenangkan hati Tuhan dengan mengangkat sebuah pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus
dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Haleluya. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajar kami Tuhan untuk setia dalam perkara kecil Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Maafkan ya Tuhan, jika kami Tuhan mengerjakan sesuatu Tuhan, masih Tuhan membantah Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau bertobat ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mau Tuhan menyerahkan seluruh tubuh, jiwa, dan roh kami ya Tuhan Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau bertobat Tuhan dengan segala perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, melawat Tuhan. Menjamah setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus-menerus memampukan kami Tuhan. Jika kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tegurlah kami Tuhan Yesus dengan cara-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, menuntun kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba sudah menyampaikan semua apa yang telah Engkau isi hati-Mu Tuhan. Dan biarkanlah Engkau menjamah Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hingga apa yang tadi Tuhan kami boleh dapat dengan firman yang kami telah mendengar Tuhan, kami boleh dapat menaruh di hati dan merenungkan Tuhan. Karena Engkau telah berfirman, iman tanpa perbuatan adalah hakikat dan mati. Oleh sebab itu Tuhan, kami melakukan. Engkau pertaruhkan roh takut akan nama-Mu Tuhan, hingga kami selalu takut dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.